Ketika dunia hanya bisa mengutuk penderitaan rakyat Palestina, Indonesia memilih bertindak nyata. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, negeri ini mengirimkan 10.000 ton beras untuk rakyat Palestina. Tapi tak hanya itu, kerjasama pertanian besar-besaran pun dibangun demi masa depan pangan Palestina yang berdaulat. Kamis 7 Juli 2025 di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta Selatan berlangsung sebuah seremoni penting. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyerahkan secara simbolis bantuan pangan sebesar 10.000 ton beras kepada Menteri Pertanian Palestina, Rez Basher Salimia. Seremoni ini bukan sekedar formalitas, ini adalah wujud nyata dari diplomasi kemanusiaan Indonesia sekaligus perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Bantuan ini bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga sinyal politik luar negeri Indonesia yang semakin tegas terhadap isu Palestina. Di tengah situasi perang dan blokade yang membuat rakyat Palestina kekurangan pangan, Indonesia hadir sebagai negara sahabat yang berani bertindak. Lebih dari sekedar pengiriman beras, ini adalah bentuk solidaritas dan diplomasi pangan di tengah dunia yang makin individualistik. Tapi bantuan ini hanya awal. Pemerintah Indonesia dan Palestina sepakat membangun kerjasama jangka panjang di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas padi dan hortikultura. Indonesia akan menyediakan lahan antara 10.000 hingga 20.000 hektar untuk dijadikan kawasan produksi pangan. Sebagian besar hasil dari lahan ini akan dikirim langsung ke Palestina. Tak hanya itu, ada pula rencana pertukaran tenaga ahli pertanian antara kedua negara. Uniknya, kerjasama ini bukan sepihak. Palestina punya teknologi dan ahli irigasi modern. Indonesia punya sumber daya manusia unggul di bidang pangan dan benih, maka kolaborasi ini seperti simbiosis mutualisme, saling melengkapi dan saling memperkuat. Ini juga sejalan dengan transformasi pertanian Indonesia dari sistem tradisional ke pertanian modern berbasis teknologi. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia di mata dunia Islam dan komunitas internasional. Di saat banyak negara gamang bersikap terhadap krisis Palestina, Indonesia tegas. Tak hanya lewat suara di forum internasional, tapi lewat aksi nyata, pangan, kerjasama, dan ketahanan jangka panjang. Ini mempertegas komitmen Indonesia sebagai pelindung umat dan pemain penting di bidang diplomasi pangan global. Apa yang dilakukan Indonesia hari ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa solidaritas itu bukan hanya soal kata-kata, tapi aksi nyata. Dan kerjasama ini bukan akhir, melainkan awal dari diplomasi pangan Indonesia untuk dunia.